Halo teman-teman Motor Plus, ketemu lagi bersama gue Nurul. Kali ini gue sedang berada di markasnya PT N1 Multiplatindo. PT N1 Multiplatindo ini adalah distributor produk dari RCB, terus UMA, Proliner, sama R9. Nah, di sebelah gue nih sudah ada Mas Ahmad. Nah, Mas Ahmad ini tim R&D dari PT N1 Multiplatindo. Nah, gue di sini bakal ngebahas tentang pelek ya Mas. Nah, jadi kita bakal ngebahas tentang pilihan pelek nih Racing Boy. Ada pelek apa aja nih? Soalnya banyak ya di Racing Boy punya pelek yang banyak diminati oleh konsumennya. Dan apa aja sih kelebihan dari pelek Racing Boy dibanding pelek biasa? Mau tahu keseruannya kayak gimana? Ikutin terus videonya ya. Oke Mas Ahmad, nah sekarang kita udah deket displaynya nih peleknya. Ini Mas Ahmad, pelek Racing Boy ini ada buat motor apa aja nih? Kayak kalau misalnya untuk di Yamaha kita ada Yamaha Mio, terus NMAX, terus NMAX King, sama Jupiter. Nah, kalau di Honda dia juga sama, ada di Matic-nya kayak Matic Honda kayak Beat, terus Vario 150, terus Sonic. Mungkin kalau misalnya untuk yang itu sih itu aja. Kalau kayak Kawasaki mungkin tadi ada Ninja ya, Ninja 150 ya. Kayak Ninja. Oke. Itu juga ada. Nah, kalau modelnya nih pelek Racing Boy itu ada berapa model Mas Ahmad? Kalau untuk model sendiri di RCB ini ada SP522, SP811 sama 522. Bedanya apa Mas Ahmad? Ini dia. Nah, untuk SP522 ini modelnya. Dia palang 5. Model palang 5, ada bolongannya di tengah. Ya, dia palangnya agak miring. Oke, ini 522. Ya, ini 522-nya dan ini SP811. SP811, palang 8 ya? Palang 8. Berarti mau buat motor apa aja, modelnya sama kayak gini ya? Pokoknya 811 buat motor Suzuki, Yamaha, Kawasaki, semua sama kayak gini modelnya. Berarti yang 522 pun sama kayak gitu. Gitu ya. Oke, kita lanjut nih Mas Ahmad. Ya. Nah, ini dibanding pelek standar bawaan motor, apa sih kelebihannya ini? Untuk kelebihannya, dia juga bobot agak ringan dari standar. Dari standar? Iya. Kenapa dia bisa lebih ringan? Kita juga kan nyesuaiin dari pembuatan, banyak juga kan yang bertanya pengen pelek yang agak ringan. Iya. Dan untuk pelek standar itu rata-rata di bagian palang kan penuh. Isi penuh. Iya. Kalau kita sendiri dari Racing Boy kita ada bagian ini juga ada fungsinya. Jadi nggak begitu buat bobot aja ya. Iya. Buat bobot aja, dia juga ada fungsionalnya. Kalau misalkan dia ini kan palang pipi. Iya, model pipi. Itu juga untuk kalau misalkan kayak ke model ketembus angin juga lebih bagus. Iya, lebih bagus. Buat aerodinamisnya ya. Iya. Kalau bahan? Oke, dari RCB ini dibuat dari aluminium khusus. Kita juga kan ini kan menggunakan ini ya, teflon. Iya. Molding ataupun teflon. Oh, tipe casting masih ya Mas ya? Iya. Jadi ini teman-teman masih tipe casting tapi modelnya ini bahannya udah aluminium jadi bisa lebih ringan. Iya. Jadi selain aluminium juga tadi ada bantuan lubang di sisi sininya Mas Ahmad ya. Itu juga membantu si pelek biar jadi lebih ringan. Ini karena ini pelek ini dibuat lebih ringan karena emang di-develop buat balap ya Mas? Iya. Oke. Sip. Nah Mas Ahmad saya mau tanya lagi nih. Ini kan peleknya dipakai buat balap ya. Nah gimana sih kalau dipakai harian masih aman nggak? Masih kuat nggak? Ya. Kalau untuk di harian juga kuat. Masih kuat ya sebenarnya, aman. Karena di balap juga udah teruji. Iya, di balap juga udah teruji. Tapi kalau kayak ini kan lebih ringan tadi ya, udah gitu ada teknologinya ini lebih bolong-bolong kan ya. Kalau kayak buat lewat jalan rusak itu gimana? Ada kemungkinan buat peyang atau itu? Kalau misalkan untuk kena jalan berlubang ya, secara tidak langsung, dia juga pasti ada kemungkinan nih ya? Ada kemungkinan, misalnya entah itu dari brand mana aja, semua kalau misalkan kena berlubang pasti akan hancur. Peyang, berarti walaupun sebenarnya pelek ini lebih kuat dari bawaan motornya, berarti tapi nggak menutup kemungkinan juga kalau dia bisa peyang. Tapi itu ada syarat juga kalau si pelek ini bentur jalan-jalan berlubang. Kalau ada garansi nggak sih Mas Ahmad buat ini?
Sebenarnya kalau misalkan kita garansi, kalau garansi itu kayak semacam kita dari bawaan pabrik, misalkan ada cacat itu boleh. Boleh ya? Ya, itu garansi kita bisa tukar kembali. Oh, jadi ada garansinya teman-teman. Garansi kalau ada kerusakan, emang kesalahan dari pabrik bisa tukar kembali. Tapi kalau kesalahan pengguna kayak tadi ngajar lubang, nggak ada. Nggak ada. Tapi kalau misalkan ini ada tipsnya juga sih. Iya. Jadi kayak semacam tips ya kalau misalkan pengguna pelek maupun itu entah mau pakai brand mana aja. Iya. Kita sih cuma ngasih tip aja. Jadi kalau misalkan sesuai peruntukannya. Kan kebanyakan nih kayak pakai ban cacing gitu. Nah, itu kan dia kalau misalkan secara tidak langsung kalau kena lubang dia otomatis ke pelek juga. Pelek langsung. Ya, dan yang kedua peruntukannya tekanan ban. Tekanan ban. Tekanan ban itu harus sesuai. Jadi nggak boleh terlalu kencang banget. Kalau kencang banget dia bisa kemakan pelek juga. Makan juga. Oh, berarti jangan pakai pelek ban ukuran terlalu kecil dan jangan lupa juga tekanan angin ban harus diatur supaya si pelek awet. Iya, itu dia tipsnya. Nah, Mas Ahmad, ada yang ketinggalan nih. Buat ini harganya berapa ini pelek? Untuk harga kisaran di angka 2 juta. 2 jutaan. 2 juta. Oh, jadi angkanya sekitar 2 jutaan. Berarti tinggal disesuaikan aja 2 juta berapanya tergantung model motornya ya. Itu dia. Nah, oke. Kita kan di sini udah nih. Iya. Di sana juga kita ada pelek Forget. Pelek Forget. Teman-teman ada pelek model lain, ini pelek Forget. Forget. Bukan forget lupa kan ya, Mas? Bukan forget lupa, ini forget, berarti artinya ini pelek yang dibuat dengan cara ditempa teman-teman. Nah, Mas Ahmad, sekarang kita udah sampai nih teman-teman. Ini yang tadi dibilang pelek model forget. Forget lupa, bukan? Bukan. Forget tempa ya? Apa nih bedanya dibanding yang tipe casting? Kalau untuk tipe forget ini emang kita kan khusus dibuat dari CNC ya. Jadi kan dia juga cara pembuatannya di sini juga kita juga ada ya kartu. Jadi kartu ini menandakan kalau misalkan satu set pelek ini semua ada di kartu ini serinya. Ya, jadi dia nggak bisa ketukar. Itu. Dan jadi, yang kedua untuk bahan sendiri, dia menggunakan aluminium seri tinggi Forget ini. Iya, jadi ini aluminium seri tinggi yang ditempa, model balok berarti ya, model balok ditempa supaya padat, kuat, baru pakai proses CNC kayak gini nih. Makanya biasanya nih pelek Forget kayak gini harganya mahal. Berapa nih Mas harganya, Mas? Ini kisaran di angka 25 juta. Tuh, 25 juta sepasang apa sebelah? Sepasang. Berarti sepasang harganya 25 juta, teman-teman. Ini buat motor apa Mas? Ini kita gunain untuk di motor R25. R25. Iya, jadi bukan di R25 aja sih, kayak semacam di motor sport 250 ya. Iya. 250 itu ada. Jadi motor sport 250 yang mau pakai velg Forget aluminium seri tinggi, RCB juga punya. Iya. Ini kelebihannya lain apa? Lebih ringan atau apa gimana dibanding casting? Kalau misalkan ini lebih ringan. Lebih ringan. Lebih ringan. Jauh lebih ringan ya jauh karena Forget tadi. Oke. Selain buat R25, ini ada yang kecil. Ini punya motor apa nih, Mas? Kalau ini untuk motor NMAX. NMAX. Ini sama Forget juga? Sama Forget juga. Oke. Nah, ternyata ada juga yang seri kecilnya nih buat NMAX, teman-teman. Ini harganya berapa? Kalau ini di angka kisaran 13. 13? Ya. 13 juta? 13 sebelah? 13 juta sepasang. Sepasang 13 juta. Ya. Nah, kalau punya uang lebih, pengen motornya mewah, tampil layaknya sultan di jalan, bisa dipakai ini ya? Bisa dipakai ini. Ini juga lebih ringan? Lebih ringan dari standar. Lebih ringan dari standar dan pakai Forget juga ya? Iya. Teman-teman, velg Forget kayak gini juga, ini informasi tambahan Mas Ahmad ya? Saya pernah ngobrol nih sama mekanik nasional waktu itu sama Pak Ade Ibnu Sambodo. Jadi velg model Forget ini dulu sempat dipasang di motor-motor balap waktu regulasinya belum keluar yang lebih ketat seperti sekarang. Iya. Jadi kenapa velg ini harganya tinggi banget dan masih diminati banget di balap? Jadi dia mengibaratkan itu kalau kita pakai velg Forget dibanding velg casting, itu sama aja kalian kalau pakai ini di motor kalian kayak pakai sepatu running buat lari. Tapi kalau pakai velg standar itu kayak pakai sepatu boot. Nah, jadi kalau mau lari enteng pakai velg Forget ini buat performa. Mas Ahmad, tadi ada katanya ada satu lagi model velg apa? Kita juga ada velg karbon. Karbon? Iya. Cuman kalau di karbon itu kita baru ada di buat motor e-making aja. E-making? Ya. Oh, dari karbon. Boleh? Coba kita lihat teman-teman. Oh, ini di display ya? Iya, ada di display. Dari karbon. Ya.
Jadi ini teman-teman seri karbon. Ya. Wah, ini dah seri karbon. Dia enteng. Enteng banget. Ini semua full karbon ya? Full karbon. Dijual mas? Dijual. Dijual juga. Kalau yang seri Forget aja harganya 30 juta, ini berapa? Ini kisaran di 30. 30 juta. 30. Oke. Nah, jadi itu tadi teman-teman sekilas tentang pilihan pelek di RCB. Jadi tadi Mas Ahmad juga udah bantu jelasin apa aja sih teknologi di pelek RCB. Mungkin kalian bingung kan tuh kenapa ada pelek yang harganya 500.000, modelnya sama kayak RCB nih yang harganya 2 jutaan gitu kan ya. Ternyata ada bahan dan teknologi yang bikin dia bisa dijual lebih mahal itu gitu. Nah, buat kalian yang suka video ini atau ada pertanyaan, bisa juga tulis di kolom komentar ya Mas Ahmad. Nanti kalau kita tahu jawabannya, kita bantu jawab. Oke. Kalau buat kalian yang suka video ini, tekan juga tombol like, terus jangan lupa subscribe, jangan juga tekan tombol loncengnya, terus bisa follow juga IG kita di GO Tips Motor. Nah, saya Nurul, ini Mas Ahmad, undur diri dulu, sampai ketemu di video-video selanjutnya. Bye.